Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang kodifikasi penyakit tertentu mengenai ICD-9. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Jonathan Andrian Kristiono, Indira Maharani, Sabila Dewi Yulianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ICD-9. ICD-9 atau International Classification Disease and Revision Clinical Modification adalah ICD-9 digunakan untuk pengkodean tindakan atau prosedur yang berisi kode prosedur bedah, operasi, dan pengobatan non-operasi seperti ST, scan, MRI, dan USG. Dalam ICD-9 terdiri dari 16 bab yang berisi daftar kode yang tersusun dalam tabel dan indeks alfabetis. Prosedur bedah operasi dikelompokkan pada bagian 1 sampai 8 dan prosedur bukan bedah atau non-operasi dibatasi pada bagian 8 sampai 87 sampai 99. Struktur klasifikasi berdasarkan anatomi dengan pengertian ICD-9. ICD-9 dalam tabel dan indeks prosedur bedah di bagian 1 sampai 8 prosedur bukan bedah atas CPU. ICD-9 berisi daftar tabel dan indeks prosedur bedah bagian 1 sampai dengan 86. Prosedur bukan bedah adalah dari daftar 87 sampai 99. Struktur klasifikasi berdasarkan anatomi, kode angka, struktur 2 digit dengan 2 digit desimal. Lanjut. Daftar tabulasi terdiri dari 16 chapter atau bab struktur dan klasifikasi ICD-9-CM. Chapter 1 berisi operasi pada sistem saraf atau nervous. Kemudian chapter 2 berisi operasi pada sistem endokrin. Chapter 3 operasi pada mata. Chapter 4 operasi pada telinga. Chapter 5 operasi pada hidung, mulut, dan tenggorokan. Chapter 6 operasi pada sistem pernafasan atau respirasi. Chapter 7 operasi pada sistem jantung atau kardiovaskuler. Chapter 8 operasi pada sistem hemik dan limpatik. Chapter 9 operasi pada sistem pencernaan atau digestif. Chapter 10 operasi pada sistem urinari atau urinari. Chapter 11 operasi pada alat kelamin laki-laki. Kemudian chapter 12 operasi pada alat kelamin wanita. Kemudian chapter 13 prosedur kebidanan atau obstetrik. Kemudian chapter 14 operasi pada sistem muskuloskeletal. Chapter 15 operasi pada sistem integumentari. Chapter 16 prosedur diagnostik dan terapik atau lain-lainnya. Berikut langkah-langkah coding menggunakan ICD-9. Indeks identifikasi tipe, pernyataan, prosedur, atau tindakan yang akan dikode dan dilihat di buku ICD-9-CM Alphabetic Index. Kemudian tentukan item untuk prosedur tindakan.
Lalu baca dan ikuti semua catatan atau petunjuk di bawah kata kunci. Yang keempat, baca setiap catatan dalam tanda kurung setelah kata kunci. Penjelasan ini tidak mempengaruhi kode. Dan penjelasan identitas di bawah rhythm, penjelasan ini mempengaruhi kode. Sampai semua kata dalam diagnosis tercantum. Selanjutnya, ikuti petunjuk rujukan yang ditemukan dalam indeks, seperti see dan see also. Keenam, cek ketetapan kode yang telah dipilih pada tabular list. Ketujuh, baca setiap inclusion atau exclusion di bawah kode yang dipilih atau di bawah bab yang di bawah blok atau di bawah judul kategori. 9. Tentukan kode. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Yonatan. Selanjutnya itu ada fungsi dan kegunaan ICD. Menurut Hatta, fungsi ICD sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan digunakan untuk kepentingan informasi statistik, morbiditas, dan mortalitas. Penerapan pekerjaan sistem ICD digunakan untuk yang A. Mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan. B. Masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis. C. Memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data. D. Laporan nasional dan internasional. E. Tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan pelayanan medis. F. Menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. G. Analisis pembiayaan pelayanan kesehatan dan yang terakhir H. Untuk penelitian epidemiologi dan klinis. Selanjutnya Mbak. Sedangkan tujuan penggunaan ICD 9CM adalah yang pertama, informasi klasifikasi morbiditas dan mortalitas untuk statistik. Yang kedua, indeks penyakit dan operasi. Yang ketiga, laporan diagnosis oleh dokter. Yang keempat, penyimpanan dan pengambilan data. Kelima, laporan nasional morbiditas dan mortalitas. Keenam, untuk mengelompokkan penyakit CBG. Yang ketujuh, untuk komplikasi dan pelaporan data sebagai evaluasi pelayanan. Dan yang kedelapan, pula pelayanan kesehatan. ICD 9 dipublikasikan oleh WHO pada tahun 1975. Pada tahun 1955, American Hospital Association dan American Medical Record Association didukung oleh dana riset pemberian Public Health Service melaksanakan pilot study menggunakan versi modifikasi dari The International Statistical Classification of Disease, Injuries and Cause of Death dengan The Standard Numerical of Disease and Operation sebagai kontrol. Hasil penemuan tersebut menunjukkan bahwa versi modifikasi cocok untuk tujuan indexing di rumah sakit. Tahun 1959, US Public Health Service Publication 719 mengeluarkan The International Classification of Disease Adopted for Indexing Hospital Records by Disease and Operation. Sejak saat itu dikenal dengan singkatan ICD. Selanjutnya Mbak, ada cara mengkode ICD 9. Yang pertama, dilakukan buka buku ICD 9CM. Kedua, cari ritmenya. Ritm diambil dari sufiksnya. Yang ketiga, baca dan ikuti semua catatan atau petunjuk di bawah kata kunci. Yang keempat, baca setiap catatan dalam tanda kurung setelah kata kunci. Penjelasan ini tidak mempengaruhi kode, dan penjelasan identasi bawah hitam penjelasan ini mempengaruhi kode. Sebagai semua kata dalam diagnosis tercantum. Yang kelima, ikuti setiap petunjuk rujukan silang, see dan see also yang ditemukan dalam indeks. Yang keenam,
Cek ketetapan kode yang telah dipilih pada tabular list. Yang ketujuh, baca setiap inclusion and exclusion bawah kode yang dipilih atau di bawah bab atau di bawah blok dan di bawah judul kategori. Dan yang kedelapan terakhir, tentukan kode. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sabila. Kesalahan dalam pengkodean. Kesalahan dalam pengkodean sejak diberlakukannya sistem INA di BPJS, pengkodean diagnosis dalam input data rekam medis menghadapi tantangan yang kompleks. Pasalnya, sistem yang mengelompokkan ragam penyakit dalam kelompok tertentu tersebut menciptakan kesulitan di dalam sistem pengkodean diagnosis. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada penghitungan biaya rumah sakit. Menurut Nur Hayati, menyebutkan kode diagnosis merupakan salah satu variabel penghitungan biaya rumah sakit. Apabila terjadi kesalahan saat memasukkan kode diagnosis dalam input data rekam medis di rumah sakit, dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi rumah sakit. Departemen Kesehatan RI sejak tahun 1997 silam telah menetapkan ICD-10 sebagai sistem yang dipakai dalam pengkategorisasian rekam medis di Indonesia. Namun sampai saat ini, banyak daerah di wilayah Indonesia yang masih menggunakan ICD-9 dalam sistem pengkodean diagnosis. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelaporan data dan mengakibatkan ketidaksinkronan data dengan daerah lainnya. Selain itu, tidak sedikit daerah di Indonesia yang belum siap dalam segi infrastruktur. Database kode diagnosis yang ada belum didukung dengan sistem manajemen data kesehatan yang sinkron dengan data Kementerian Kesehatan dan WHO. Maka dari itu, peranan petugas rekam medis dalam mengkode sangat dibutuhkan sebagai syarat terklaimnya anggaran. Dan di sini sangat dibutuhkan petugas rekam medis yang teliti, akurat, dan tepat dalam mengkode diagnosis. Penyebab pending claim. Faktor penyebab pending claim akibat coding berdasarkan input pada berkas rekam medis pasien. Rekam medis pasien, faktor penyebab pending claim akibat coding berdasarkan input pada berkas rekam medis pasien menurut Salma Virial Nabila WK Santi Maya D. Harja 2020. A. Faktor sumber daya manusia atau SDM. Penentuan jumlah SDM yang tepat merupakan salah satu bentuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi, terutama karena peran strategis sumber daya manusia sebagai pelaksana dari suatu perencanaan. B. Lulus SDM. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja petugas. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Agar kinerja karyawan baik, maka diperlukan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang pekerjaannya. C. Pengetahuan SDM. Regulasi terkait coding di BPJS sering kali berubah-ubah. Hal tersebut mengharuskan seorang coder untuk selalu mengikuti perubahan yang ada. Namun pembagian informasi tersebut tidak diperboleh secara merata oleh coder sehingga pengetahuan petugas coding kurang merata. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan persamaan persepsi yang dimiliki seluruh petugas coder dalam mengcoding suatu penyakit maupun tindak. D. Masa kerja SDM. Masa kerja berpengaruh terhadap kualitas kinerja petugas. Kinerja petugas yang belum memiliki masa kerja akan berbeda dengan kinerja petugas yang telah memiliki masa kerja. Masa kerja mencerminkan tingkat penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang petugas dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh petugas. E. Faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Berdasarkan penelitian Valentina 2018, sarana yang tersedia di Rumah Sakit Umum Imelda Bekerja Indonesia Medan masih
kurang seperti komputer dan printer, sehingga petugas coding kesulitan dalam melakukan pekerjaannya. F. Faktor teknologi. Teknologi merupakan suatu yang dapat mendukung manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi di bidang kesehatan memiliki peran yang penting, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan buat komentar di YouTube. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.